pujian. Qala Abu Hamid Al-Ghazali, ya, ini Imam Al-Ghazali, namanya Abu Hamid, panggilannya nama aslinya Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Fi akhir kitab zakah, di dalam akhir kitab bab zakat, ya, kitab zakat. Minal Ihya, daripada kitab yang bernama Al-Ihya, Al-Ihya Ulumuddin. Idza tasahu, idza tasadaqu insan bisodaqah, ketika ada orang yang mau memberi zakat, memberi sodakoh, maksudnya ija sodakoh insan bisodakoh, dengan sebuah sodakoh. Ada orang mau beri sedekah dengan sebuah sedekah, bisa apa aja gitu ya, bisa berupa apa namanya, uang atau makanan atau pakaian yang lain. Bayam bagi lil akhadha minhu ayyanzur, maka selayaknya kita melihat dulu orang ini gimana nih akhlaknya gitu. Ada orang mau sedekah, kita lihat dulu nih akhlaknya gimana, untuk apa. Fa in kanat dafi', maka ketika bisa jadi apa namanya, ditutupinya mimma yuhibbu syakur alaiha, bisa jadi orang itu bahagian daripada orang-orang yang menyukai rasa terima kasih. Maksudnya gimana gini ya, menyukai pujian. Ketika dia bersedekah, tujuannya pujian, gitu maksudnya ya. Wa nasyiraha, dan apa namanya, alam tuh, di alam maksudnya apa ya, disanjung gitu. Dia tuh tujuannya ngasih supaya dipuji dan disanjung gitu. Fayam bagi il akhadha ayuhifiyahu, maka selayaknya ketika dikasih sama orang seperti itu ya, kita menyimpannya, menutupinya gitu. Maksudnya menyembunyikannya daripada pemberian itu, li'an qada'a haqqahu alla yansur. Tujuannya kita menyembunyikan itu untuk menolong dia pada sesuatu yang hak, agar dia tidak maksud tadi tujuan dia tuh nggak terlaksana ya, maksud tadi dia tujuan dia nggak terlaksana. Al zalimu wa talabahu syakur zulum, maka kezaliman ya, keaniayaan yang dia tuntut atas rasa terima kasih itu adalah perbuatan yang zalim. Jadi begini maksudnya, ada orang mau ngasih sedekah, tujuannya mau sohor gitu ya, mau dipuji, mau disanjung. Maka ketika kita dikasih contoh, dia ngasih baju kepada orang, kepada kita, maka kalau kita lihat nih, orang tujuannya mau disanjung, sohor. Maksud daripada penjelasan ini, kalau bisa bajunya jangan dipakai, terima aja, ya pakainya juga di rumah aja. Jangan kalau kita ke tempat umum jadi pakai, terlebih kalau ada dia. Kenapa? Nanti terbilang baju dari gue tuh. Gitu. Atau ketika kita bilang ini baju dari si Fulan nih, wah merasa bangga gitu kan, mahal gitu. Ini baju mahal tuh. Gitu. Jadi mau pujian, mau itu ya. Nah kalau bisa disimpan aja udah.
disembunyikan gitu. Jadi kalau mau dipakai ya sekedar kita di rumah gitu kan gitu. Paham ya sih maksudnya di sini ya. Jadi kalau ada orang yang contohnya seperti itu begitu. Karena ada orang yang begitu ya. Ada orang yang supaya dipuji itu misalnya nih. Oh Pak Haji itu baju dari gue tuh gitu kan. Ya aku tuh mau di aku. Iya. Hebat tuh ya udah ngambil Haji ya gitu kan. Iya. Padahal gue kemarin ngasih mobil gimana? Nah, perhatikan, padahal kemarin gue ngasih mobil, gue diem aja. Nanti ada babnya itu. Padahal kan sama-sama ya. Ntar ada. Nyambung. Iya, ntar ya. Tunggu ya, bentar sabar ya. Wa in alima min al-halih annahu la yuhibbu syakur. Kalau saja kita ketahui bahwa orang yang ngasih itu enggak suka ya untuk dipuji, wala yuqasidahu, dan juga tidak maksudnya dia mempunyai tujuan untuk tadi mendapatkan pujian ya, mendapatkan sanjungan, enggak ada tujuan untuk itu dia. Fayam bagi ayyaskurahu wa yadhhara shadaqata. Maka kalau ada orang seperti itu, tampakkan. Kalau ada orang ngasih udah dia, orang itu kita yakin ya bahwa diam aja deh gitu kan, ngasih apa ya udah pakai gitu kan, pakai gitu. Terus kita bilang juga nggak apa-apa gitu, kita bilang nih misalnya ada orang nanya ya bajunya bagus itu dari itu ya. Nggak apa-apa gitu. Tapi karena orang itu nggak mau harap pujian gitu ya. Jadi lihat-lihat orangnya kalau ngasih. Karena kenapa mesti lihat-lihat? Takutnya malah kita menjerumuskan dia ke dalam dosa. Ya. Ada rasa gimana gitu, nah itu jadi dosa. Waqala Sufyan As-Tsauri, ya, berkata Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullah, man arafa nafsah, barang siapa mengenali dirinya, lam yadarruh mudahan nas, maka dia tidak terbuai dengan pujian-pujian dari manusia. Ya, ada orang yang dipuji marah, ya benar, takutnya dia dengan pujian itu akhirnya dia jatuh ke dalam kehinaan gitu. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia enggak akan terbuai dengan pujian-pujian dari manusia. Qala Abu Hamid Al-Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali, ba'da an al-dzakara, setelah menjelaskan ma sabaqa fi awalul bab, dari bab yang tadi dijelaskan tadi ya, bab zakat ya. Pada qaid hadhil ma'ani, maka rincian detail daripada makna yang tergandung daripada penjelasan di atas ya, yang bagi ayyal hadahu, selayaknya menyurau qalbah, selayaknya kita juga melihat daripada hati, niatan kita ketika mau berbuat demikian. Ngasih orang sedekah, lihat niatan kita ini apa ya gitu kan. Fa'in a'malal jawarih ma'ihmala hadhihi daqa'iq, maka ketika amalnya itu ya, yang tadi demikian itu mengharapkan pujian, mengharapkan sanjungan ya, itu akan sendirinya akan mengundang dohakatus syaiton, tertawaannya setan, wasyamatahulah, dan girangnya dia. Kalau ada orang seperti tadi, diketawain gitu sama setan, dan dia bergembira gitu. Nah sini foto-foto, dipotret, wah ada sampai masuk ke TikTok, masuk ke apa gitu kan, media-media. Kita nyumbang, anak yatim belerot, anak yatim ya Allah, kasihan banget ya. Itu di tujuannya mau sohor
Nah, itu setan ketawa. Setan ketawa dan gembira dia sama teman-teman gembira. Wih, ternyata ya katanya gitu. Kalau kita, nah itu ada yang lebih setan gitu ya. Ada yang lebih setan. Iya, betul. Ya Allah. Diketawain sama setan kita kalau gitu. Dari kasarat ta'ab. Waqalatun nafah. Itu apa namanya? Banyak keluarnya banyak, harta yang udah kita keluarin banyak, ya, harta yang keluarin banyak. Wakilatun nafa, dan sedikit manfaat yang diambil, bahkan mungkin nggak ada. Apalagi terlebih kalau berawal dari niatan itu hanya karena sombong, udah 0% dapat, cuman hartanya aja yang keluar banyak. Kayak semacam kita puasa, ya, dari mulai apa namanya waktu subuh sampai maghrib puasa, lapar haus ya gitu kan. Tapi begini begitu ya, melakukan hal-hal yang mengurangi pahala puasa, akhirnya sampai pahala habis, ini tinggal lapar haus doang, nggak dapat apa-apaan. Ya. Insya Allah hukumnya udah dilaksanakan, maksudnya gini, kewajibannya udah ditunaikan gitu, tapi nggak dapat apa-apa. Kayak orang sholat cuma gugurin kewajiban doang, nggak dapat apa-apaan. Ya. Sholat tuh kenapa pendek, masa ada aja. Yang penting sholat katanya. Penting. Ya enggak lah, sholatnya nggak sah gitu. Banyak penting tuh orang kayaknya. Wa mislu hadzal ilmu, semisal daripada pengetahuan ini, huwallazi yaqalu fi, sebagaimana yang dikatakan di dalamnya, in tu'allima mas'alatu minhu, ketika orang menuntut ilmu, mengetahui segala detil-detil permasalahan daripada syariat agama ini, nah gitu ya. Afdalu min ibadatin sanah, lebih afdol daripada beribadah setahun. Kita nuntut ilmu, tahu masalah ini seperti ini tadi ujian, tahu masalah air, tahu masalah wudhu, tahu masalah bertegur sapa sama orang, salam, ya ada detil-detil masalahnya. Kalau antum menuntut ilmu yang demikian, antum duduknya itu lebih afdol daripada ente beribadah 1 tahun. 1 tahun full, ibadah apa aja? Masya Allah. Ini orang yang harus duduknya aja. Ya karena kenapa? Kalau orang beramal tanpa ilmu sia-sia. Nggak ada dapat apa-apa, sia-sia. Orang beramal tanpa ilmu dia sia-sia. Nggak tahu cara sholat yang benar, nggak tahu cara puasa yang benar, nggak tahu. Ada orang ngucapin salam nggak tahu bagaimana, hukumnya aja nggak tahu, gitu. Jadi sia-sia. Jadi pantas jika dikatakan duduknya orang itu di majelis ilmu, ya, dengan mengetahui detail-detail daripada syariat agama ini, lebih afdol duduknya itu daripada dia beribadah selama 1 tahun. Masya Allah, beruntung kalian, beruntung kita semua. Illa bihadzal alim tuhayya ibadatul umur. Ketiga, ya, sejalan dengan pengetahuan ini untuk menghidupkan daripada ibadah seumur hidup. Nah, jadi kalau orang punya pengetahuan itu, dia diibaratkan menghidupkan ibadahnya dia selama seumur hidup. Masya Allah, ibadahnya diterima, ibadahnya. Jadi gini, ada orang sholat, ya, sholatnya itu sama, ngambil airnya juga sama, cara wudhunya sama, cara sholatnya sama. Tapi dia orang berilmu dengan orang yang nggak berilmu, benar-benar mungkin pahalanya diterima sama, tapi derajatnya itu beda.
derajatnya beda. Kok bisa begini? Ada tamu, ya, disuruh datang sama-sama. Dia pakai mobil misalnya, mobilnya sama lagi, misalnya kalau mobil mahal Eropa gitu, sama datangnya, sama, ya, pakai setelannya sama, ya, bawa oleh-olehnya sama, misalnya bawa oleh-oleh gitu. Tapi kok diterimanya beda. Kenapa? Yang satu mungkin seorang biasa atau orang istilahnya pengusaha pengusaha, yang satu pejabat publik, contoh gubernur, contoh menteri. Pasti kita sekalipun ente pengusaha, dia yang punya proyek. Ya kan begitu ya, diterimanya pasti beda. Kecuali pengusaha ini yang menciptakan gubernur ini. Nah, pasti beda lagi ntar. Begitu. Lu jadi gubernur kan karena gue. Ya, pasti kalau orang yang tahu itu, ya mendingan gue ke dekat pengusaha ini. Gitu. Tapi biar gimana keputusan ada di tangan pemimpin, ya, dia penguasa begitu. Nah, contohnya seperti itu. Wa ma li jahil bihi. Dan kalau orang bodoh itu, ya, tamutu ibadatil umur kullahu wa tu'atil. Dan kalau orang yang miskin ilmu, bodoh, ya, itu sama aja mematikan ibadahnya selama umurnya, selama hayat. Nggak ada dinilai daripada ibadahnya itu, daripada tiap-tiap ibadahnya itu sia-sia. Masya Allah. Makanya jangan deh menuntut ilmu deh sebentar doang kok, paling juga berapa 4 jam. Bentar lah. 4 jam ngomongnya doang. Menuntut ilmu ya cuma tuh paling 1 jam. Ya, ada juga 15 menit gitu kan. Bau madhul insan, ya, bab tentang pujian daripada seorang kepada nafsah, kepada dirinya, wa zakara muhasanah, dan keterangan akan kebaikan-kebaikannya. Jadi orang ada yang memuji dirinya sendiri, menceritakan kebaikan-kebaikannya. Nah, ini babnya. Kalau Allah Ta'ala berkata, Allah Ta'ala, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian tuh sombong. Artinya jangan kalian merasa suci. Jangan kalian merasa suci. Ilam, tawilah, an zakara muhasan, an zakara muhasanu nafsahu darabin. Keterangan tentang mengungkapkan kebaikan dirinya itu ada 2 hal, ya. Yang pertama mazmum, yang itu perbuatan tercela. Yang kedua wa mahbub itu perbuatan yang disukai. Ada perbuatan yang tercela, ada perbuatan yang disukai. Jadi ada orang yang sering ngungkit kebaikannya, itu ada 2 hal nantinya. Ada itu jatuhnya kepada jelek, yang satu jatuhnya kepada kebaikan. Fal madmum, ya, yang jelek itu, yang hina itu, ayat karahu lil fataharahu wa idharul artafa, yang menerangkan untuk mengungkapkan daripada ketinggiannya, Masya Allah, kesombongannya, untuk dia ungkapkan kebaikannya. Untuk pertama, ya, il-abtahar, untuk kesombongannya, untuk kesombongan, ya, bahwa dia sombong lah begitu. Wa idharul artafa, dan juga mengungkapkan bahwa derajatnya tinggi. Jadi orang-orang yang jelek itu, yang nggak boleh itu, ketika sombong terus merasa dirinya derajatnya tinggi, ya. Wat tamayiz, dan orang itu
eh, mau di apa tamayyiz itu di alam-alam itu maksudnya apa ya? Diistimewakan gitu. Spesial edition nih orang gitu ya. ada tulisannya itu special edition, ya. Paling bedanya cuma baut doang, warnanya chrome. Ya, special edition gitu. Ini orang sombong ya, merasa dirinya paling tinggi, mau diistimewakan ya. At-tamyizu 'alal aqrab alal aqrana wa syabahu dzalik. Mau diistimewakan terhadap orang yang lainnya dan sebab-sebab lainnya. Wal mahbub, dan orang yang disukai daripada perbuatan mengungkapkan kebaikan itu, ayyakuna fihi maslahatun dini, yaitu dilihat dari kemaslahatan bagi agamanya. Orang ini, saya pernah begini loh, saya menjadikan contoh doang ya untuk orang lain supaya ikut seperti itu. Contohnya ya banyak tuh. Kadang-kadang seorang guru kalau nggak mencontohkan pada dirinya susah juga ya, susah juga gitu. Kecuali diibaratkan kepada orang-orang yang soleh. Tapi kadang-kadang juga suka orang bilang, wah itu kan dia orang soleh. Ya, tapi siapa lagi susah jadi gitu. Nah itu yang boleh, memberikan contoh dirinya supaya bisa diikuti kebaikannya, begitu, itu boleh. Wadzalika, yaitu bi'an yakunu seperti halnya ya, yaitu amaron bima'ruf au nahyan an munkar, menyuruh kepada perbuatan yang baik, yang ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Ya, contoh yang pertama seperti itu. Jadi kalau orang mau mengungkapkan itu, nyuruh ungkapkan dirinya itu ketika dia mengerjakan pekerjaan baik, dirinya itu ketika mengerjakan perbuatan menahan daripada perbuatan yang keji dan munkar, supaya orang itu nggak begitu. Ya, supaya orang itu nggak begitu. Ada juga orang yang bilang, oh saya juga dulu misalnya ada orang saya dulu pernah di penjara karena kasus ini, kasus narkoba, kasus ini. Ya kalian jangan begitu deh, gitu kan. Itu dari keburukannya. Atau saya pernah manjat pohon sekali langkah gitu kan. Sampai itu 10 meter. Ya, gitu. Itu kenapa? Ya karena saya istiqomah, ya. Saya zikir, dekat sama Allah. Kan kalau kita dekat sama Allah, minta apa aja dikabulin. Jadi orang supaya terpacu aja. Satu langkah loh naik pohon kelapa, terbang. Ya. Tapi orang dulu juga bisa begitu kan. Masya Allah. Banyak yang bisa. Yang pertama tadi itu nasohan, atau dia hendaknya tadi, orang yang tadi ya, yang baik itu, dalam hal yang disuka itu, dia menjadi penasehat. Kalau penasehat susah juga kalau nggak mengungkapkan dirinya sendiri nih, ya maka dia mengungkapkan diri sendiri itu boleh aja. Wa masairon, dan juga orang yang menyeru bimaslahatin, kepada kebaikan. Orang menyeru kebaikan, ayo besok kerja bakti, kayak gitu, ya. Besok kerja bakti sama-sama, gitu kan. Kemarin saya kerja bakti, wow saya paling rajin kerja bakti nih, misalnya gitu kan. Lagi kerja bakti, nemu duit sekarung. Saya dibeli. Ya ini begitu. Ya, jadi mengungkapkan kebaikan dia itu supaya orang lain nyontoh mau ikut juga gitu. Au mu'aliman, atau sebagai seorang pengajar. Au ma'duban, atau sebagai seorang pendidik. Au wa'ajon,
atau sebagai seorang pengkhutbah penceramah, au muzakkaron, atau sebagai seorang yang selalu menerangkan hal-hal tentang apapun, ya, au musolihan baina isnain, atau sebagai penengah dari kedua orang yang sedang bertikai. Tadi kalau orang mencontohkan mengungkapkan kebaikan dirinya sendiri, ya, yang pertama untuk dia pernah melakukan perbuatan kebaikan dan meninggalkan keburukannya, ya, amar ma'ruf nahi munkar, dia pernah itu supaya orang lain mau ikut seperti itu, ya, karena dengan saya mengikuti daripada jalan Allah, saya mudah rezeki saya mudah urusan saya, ya gitu kan, hidup saya tenang. Itu juga kan saya habis sebelum subuh saya udah bangun, saya sholat dulu, terus setelah subuh berkumandang saya sholat subuh 2 rakaat, qabliyah subuh 2 rakaat, terus zikirnya subhanallah bihamdihi subhanallah, ya, terus sholat subuh, habis sholat subuh doanya sebagaimana yang doakan, terus saya baca tuh semuanya, misalnya begitu, ya, supaya orang ingat efeknya apa ya, saya mudah, ya, saya kalau ada persoalan itu hati jadi sabar, hidup jadi tenang, dikumpul dengan orang-orang baik. Itu sebagai, bukan dia nyombongin diri, tapi supaya orang tuh ya, mau ikut seperti itu, gitu kan, ya. Sebagai juga orang-orang yang dalam hal yang lainnya, kalau seperti orang yang sering memberi nasihat, agak susah juga kalau dia mencontohkan kepada orang lain, gitu. Itu kan orang lain, kita nggak tahu, tapi paling nggak dia mencontohkan kepada diri sendiri, gitu kan. Au yudafi'u an nafsihi syarra, atau menjauhkan dirinya daripada perbuatan jelek, au nahwa zalik, atau yang semisal begitu. Faya dzakara muhasanah, maka diterangkan tentang menerangkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu, nawaban bidzalik, ya, itu nggak apa-apa aja yang semisal itu. Ayyakuna hadza aqrabu, sepanjang niatnya itu ila qaulah, untuk memperkuat apa yang akan diungkapkan, maksud tujuan dari perkataannya itu. Tujuan dari dia mau nyampein itu apa ya, supaya orang itu oh iya ada contohnya nih, gitu, memperkuat perkataannya. Wa tabada ma yuzakara, dan penguat daripada apa yang hendak diterangkannya. Au an hadzal kalam, atau, ya, kalimat-kalimat yang digunakan itu alladzi aqaulahu la tajidunahu inda ghairi fahtabadhu bi, seperti kalian enggak pernah akan menemukan satu perkataan pun seperti yang aku katakan ini. Cara begitu. Kalian tuh nggak akan pernah nemuin deh contohan seperti yang contohan ini. Itu nggak apa-apa, ya, asal tujuannya tadi, ya, untuk kebaikan, aunah wajalik, atau semisal kata-kata semisal itu. Wa qad jaa fi hadzal ma'na ma la ya'sa minan nasos. Dan adapun dalil-dalil yang dihadirkan itu banyak sekali, ya. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sombong. Buktinya harus ada, gitu. Oh, saya direktur, emang dia direktur. Saya raja, emang dia raja. Gitu kan. Saya raja, itu raja apaan? Raja ngibul. Ya benar. Nabi juga pernah bilang begitu. Ya kalau orang bilang
Ya sombong, tapi bukan, ini nabi, emang bener. Anan nabi la kadzib. Saya ini nabi, nggak pernah bohong. Ya. Saya nabi, bukan pendusta. Emang bener, beliau nabi dan beliau nggak pernah berdusta. Gitu. Ana sayyidu waladu Adam. Saya ini penghulunya anak-anaknya Adam, turunan Adam. Saya penghulunya apa itu berarti? Pemimpinnya. Bahkan Adam pun pemimpinnya dia. Beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana awalu man tansyaku ana ghulab. Aku adalah manusia pertama yang manakala itu bumi terbelah. Artinya apa? Ketika akhirat itu semuanya semuanya luluh lantah, hilang kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ciptakan lagi bumi yang baru, dan yang pertama kali terbelah itu bumi adalah bumi di mana nanti keluar daripada baginda Rasulullah SAW. Bumi itu terbelah, keluarlah baginda Rasulullah SAW. Kemarin udah cerita untuk siapa yang ada di situ, ya. Ada malaikat Jibril, ada ada Buraq, ada siapa lagi tuh? Ada malaikat Israfil, ya, yang menunggu daripada keluarnya baginda Rasulullah SAW daripada buminya Allah Subhanahu wa taala yang kedua tadi, ya, yang tadi setelah akhirat. Terus baginda pernah mengatakan juga, ana alamukum billah. Aku yang paling tahu tentang Allah daripada kalian. Wa atqakum, dan aku paling bertakwa daripada kalian. Ya, nggak ada orang yang lebih tahu tentang Allah, orang yang paling bertakwa sejagat ini nggak ada melainkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu benar. Masa kita mau ragu, ya? Keganggu iman kita kalau kita ragu. Inni abitu inda rabbi. Aku ini istirahatnya, bermalamnya, tidurnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Benar. Masya Allah. Itu yang demikian itu boleh dilakukan, ya. Wasbahahu kasirah. Dan banyak lagi tentang yang lain-lainnya yang dikatakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang memberi makan aku itu Allah. Baginda emang melaparnya baginda itu ngasih contoh kepada manusia, jangan menyiksa diri, nggak makan, puasa terus-terusan. Ya kalau kuat sih nggak apa-apa, tapi puasanya harus berbuka. Ya harus berbuka, jangan puasa ntar makan dikit puasa lagi. Ya, itu cuma baginda doang yang begitu. Karena baginda makan juga supaya orang tahu dia itu manusia gitu. Laparnya juga nggak ada. Karena apa? Suatu ketika udah 3 hari nggak makan, ya, baginda keluar, batunya udah sumpel. Itu contoh doang. Supaya lu 3 hari harus makan, kalau enggak badan lu habis, ya, terus kering kerontang, nggak bisa ngapain, ibadah juga susah, nggak konsen, ya, pala puyeng, ya, mata senat-senut, melek, mau gimana, mau khusus sholatnya, ya kan? Nah itu bagi kita tuh yang ngasih makan Allah, begitu kan, dikatakan begitu. Apa yang ngasih makan tuh Allah. Jadi jangan sok-sok ikutan lah, begitu kan? Manusia tuh ada batasnya. Kan Rasulullah manusia benar, Rasulullah manusia. Siapa yang bilang malaikat? Rasulullah manusia. Kalau Rasulullah manusia maksudnya supaya Allah nanti kasih contohan. Caranya bersihin setelah ke kamar mandi gimana? Kan manusia yang cuma ke kamar mandi, buang hajat, ya. Manusia yang cuma melakukan jima. Ya, jimanya manusia tuh bersihnya gimana, keluarnya gimana, detailnya kan semua. Nanti makanya Rasulullah itu semua detil. Nggak ada agama yang sedetil ini dimanapun yang ngebahas ada kitab sedetil ini. Nggak ada agama manapun, nggak ada, ya, dari mulai melek mata sampai tutup mata lagi ada, ya, bahkan sampai nggak bernyawa aja ada detailnya,
ini agama paling sempurna udah. Ya, salah kalau ada orang sampai hengkang dari agama ini, ya. Salah udah. Maksudnya ya udah nasibnya dah gitu kan. Wa qala Yusuf, berkata Sayyidina Yusuf alaihissalam, ij'alni ala khazainil ard, jadikanlah saya, berkata kepada Fir'aun yang memerintah pada waktu itu, ya, penguasa pada itu, jadikanlah saya bendahara di bumi ini, maksudnya di kerajaanmu. Ini hafidun alim, sesungguhnya saya ini mampu menjaga dan saya punya pengetahuan. Ya benar, Nabi Yusuf itu punya pengetahuan dan Nabi Yusuf itu mampu memegang daripada amanah. Ya, makanya angkat saya jadi bendahara. Kalau kita angkat saya jadi bendahara, pengetahuan apa? Tujuannya apa? Supaya saya bisa pakai. Iya, pengalaman nih kayaknya. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Kalau Syuaib, berkata Nabi Syuaib alaihissalam, satajiduni insyaallah minas shalihin. Insyaallah kau dapati aku sebagai orang-orang yang soleh. Benar nggak Nabi Syuaib orang yang soleh? Wa qala Utsman radhiyallahu anhu, hina husiru di tengah-tengah kepungan daripada musuh, ya, ma ruwainahu fi sahihil Bukhari, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, annahu qala, bahwa Sayyidina Umar berkata, qala alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, apakah kalian, ya, enggak ingat, enggak tahu bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata, man jahza jaisal qusrah, barang siapa yang yang menyediakan daripada perbekalan untuk perang usrah. Usrah itu perang yang sulit, perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang sulit, musim panas. Pacaklik juga ada di situ. Jadi pada waktu musim pacaklik, musim panas, Rasulullah perintahin perang. Perbekalan minim, jaraknya jauh di Tabuk. Ya, gitu. Maka Sayyidina Umar ngasih hartanya, nih, ngasih hartanya. Lalu Sayyidina Umar berkata, falahul jannah, Rasulullah berkata, maka siapa yang menyediakan perbekalan ini untuk perang Tabuk ini, maka di masa sulit itu, maka Rasulullah berkata, maka baginya surga, jannah. Fajahazatahum, aku orang yang nyediain itu, kata Sayyidina Umar. Ingetin nih kepada orang-orang lain, aku yang nyediain itu. Alastum ta'lamuna anna Rasulullah SAW, apa kalian enggak ingat bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, man hafaro biro rumah, barang siapa yang menggali sumur rumah. Pada waktu musim kering, ya, di Madinah ada sumur itu udah ketutup, tapi Rasulullah tahu di bawahnya ada air, Siapa yang ngegali, turun ke bawah ngegali itu lagi untuk sampai air itu keluar lagi, falahul jannah, maka baginya surga. Maka dikatakan oleh Sayyidina Umar kepada yang orang lain itu, fahfaratu, aku yang ngegali turun ke itu. Ya pantas aja. Ya kemarin yang hadir tuh udah tahu deh tuh. Ya, yang sahabat-sahabat yang dikabarkan surga, ya. Yang dikabarkan surga. Itu Rasulullah ngabarin surga, Sayyidina Umar surga, Sayyidina Utsman surga, Sayyidina Abu Bakar surga, Sayyidina Ali surga, dan yang lainnya. Rasulullah lihat-lihat, mujinya itu lihat-lihat. Ini orangnya kalau saya kasih tahu begini, saya puji gini, pasti dia akan lebih tawadu, nggak sombong. Kalau kita sombong amat. Itu masuk surga. Udah.
Kalau masalah Rasulullah yang ngomong. Gue masuk surga. Masa iya Rasulullah bohong? Kan dibilang tadi anan nabiyyu la kadzib. Aku ini nabi nggak bohong. Kok ente nggak puasa? Surga nih. Aneh nggak puasa nggak sholat di surga. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Tapi mereka itu enggak. Ya makanya Rasulullah ngomong ngabarin. Ente surga, ente surga, ente surga. Rasulullah tahu nih orang kalau dikasih kayak ini malah makin tawadu, Kalau kita mah kagak kan, makanya diam aja Rasulullah diam aja kali mungkin. Kalau kita hidup zaman itu Rasulullah diam aja jangan ini. Kalau gua kabarin surga malah nggak beres nih. Upit makin kagak ngaji. Ya, makin mancing mulu. Begitu. Ya. Nah itu Sayyidina Umar, begitu ya. Warawaina fi Sahih dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim an Sa'ad bin Abi Waqqas daripada sahabat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Anahu qala hina syakahu ahlul Kufah ila Umar bin Khattab ya. Berkata ketika protesnya orang-orang Kufah ya, jadi provinsi Kufah gitu ya, pada waktu masa kepemimpinan Sayyidina Umar ya, Khalifah Umar, orang ngadu tentang ketidaksukaannya kepada Gubernur Sa'ad bin Abi Waqqas ya, presidennya waktu itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa qalu, maka berkata ya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk pamannya Rasulullah SAW. Masya Allah. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang nantinya akan membebaskan itu juga. Hom itu termasuk Palestina di dalamnya. Negeri Syam, bahkan sampai nanti nyebrang lautan ke Eropa. Masya Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas jago manahnya orang ya, beliau jago manah. Kalau manah ya, musuh di balik bukit juga kena tuh musuh. Ceritanya begitu. Manahnya sekali busur itu lepas nggak akan meleset dari orang yang dituju. Oke gitu. Nah, nggak lepas dari orang nih yang dituju. Dan yang paling penting saat nyoblos itu Sayyidina Umar paling takut. Kenapa? Ucapannya sekali berucap Sayyidina Umar takut dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya Sayyidina Umar segitu gagahnya gitu, orang takut ketika ada Sa'ad bin Abi Waqqas diem. Ngomong takut salah. Dia bercanda aja dikabul. Ya kan dikabul, dia bercanda aja dikabul. Oke, diam. Udah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Berkata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, "La yusalli." Iya. Wa qala Sa'ad, "Wallah inni li awwali rajulin minal Arab." Akulah orang Arab yang pertama ya. Roma bisaham, yang melempar panah fi sabilillah, di jalan Allah Ta'ala. Aku orang yang pertama melempar panah pada waktu itu perang Badar belum mulai ya. Maka Sayyidina itu Absab yang pertama kali memulai lempar itu, mati itu orang. Ya, siapa yang dituju nih? Misalnya si pulang udah sekali lempar itu mati tuh orang. Nggak ada pakai cerita hidup, kena aja pokoknya. Masya Allah, itu mukjizat yang Allah berikan ya, keistimewaan kepada sahabat-sahabat itu. Walaqad kunna takjuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh ya, saya itu selalu berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi yang benar saat adu apos ini ada juga yang diceritakan kudanya aja sampai jalan di atas air. Ya mujizat, masya Allah. Sahabat emang ya mungkin ya harusnya ini cerita-cerita begini ini diungkapkan kepada ini bahwa Islam itu begitu gitu kan. Islam itu hebat gitu kan. Keyakinan Islam itu bisa menjadikan orang itu hebat, menjadikan orang itu di luar nalar. Ya. Jadi kalau benar-benar kita zikirnya bagus, ya, terus mungkin dengan zikir-zikir tertentu sampai tergugah daripada arusnya Allah, sekali lempar pancing tanpa umpan, lempar kain, dapat aja. Wah itu udah nemu tuh zikir itu berarti ya. Aduh, ya. Mana? Kok gak dikasih umpan? Ada kasih apa? Bismillah. Tuh Bismillahnya udah langsung terhubung sama Allah gitu kan. Bener-bener bukan cuma lisan doang di goyang lidahnya. Bismillahnya udah pakai hati. Bismillah. Terus lempar langsung brem kan paut lah. Kayak dibajar. Satu kali dapat banyak. Iya. Ya itulah keyakinan Islam ya. Qur'an Sahih Muslim. Bagaimana tadi? Wajah kalau sampai akhir hadisnya tadi. Qur'an Sahih Muslim dalam Sahih Muslim an Ali radhiyallahu an qala wallazi falaqal habbata wa baro an nasama. Dan demi yang membelah daripada biji-bijian dan wabaro an nasama dan yang menciptakan manusia, innahu la ahadun nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilayya kepadaku, kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, annahu bahwasanya la yuhibbuni illa mu'min, tidaklah mencintaiku kecuali orang-orang yang beriman, wala yubghiduni illa munafikun, dan tidaklah membenciku kecuali orang-orang yang munafik. Sayyidina Ali itu pernah diprotes, bahkan dituduh sebagai pembuat masalah di dalam era pada saat itu. Maka Sayyidina Ali berkata, ya, Rasulullah pernah janji kepada, ya Ali, yang suka kepada engkau pasti orang beriman. Istilahnya begitu ya. Yang benci kepada engkau pasti orang munafik. Ketika ada dengan perkataan begitu, bubar. Ya nggak mau lah dibilang orang munafik, iya kan? Langsung bubar. Ya. Itu sebenarnya kayak orang sombong ya, tapi itu fakta yang harus dikatakan supaya kata-katanya didengar tadi, supaya kata-katanya didengar. Jangan tadi ya cuman apa namanya, omong-omong nih, omong-omong apa sih? Apaan ini? Nggak tahu dah, ini juga paling kata lagi tenar tuh omong-omong. Omong doang. Mau nanya mau. Warawaina fi sahihima, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Wa'il, daripada Abi Wa'il bahwa berkata dia, khutbana Ibnu Mas'ud, berkhutbah ya pada waktu khutbah Jumat, yaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Faqala, berkata, wallahu laqad akhadtu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sab'in. Demi Allah, akulah orang yang paling banyak menerima surat dari baginda Rasulullah SAW, 70 lebih surat yang dikasih.
Suratnya bukan surat ini Al-Quran. Quran. Ya, 70 lebih surat yang dikasih kepadaku. Lebih daripada 70 surat. Walaqad alima ashab Rasulullah SAW. Dan aku menjadi orang-orang yang paling tahu daripada sahabatnya Rasulullah SAW tentang Al-Quran. tentang Al-Quran. Anni min a'lamihim bi kitabillah ta'ala. Kalau aja ada orang yang lebih tahu daripada aku, wa ma ana bi khairihim, yang lebih baik tahunya daripada aku tentang Al-Quran, walau a'lamu anna ahadun a'lamu minni lirahallatu ilai, maka aku akan datang kepadanya untuk belajar kepadanya. Aku ini paling tahu, dan aku sayangnya aku enggak lebih baik daripada sahabat yang lain. Tentang Al-Quran, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu enggak ada yang lebih tahu daripada beliau. Tapi dalam hal lainnya beliau kurang baik. Maksudnya kurang baik itu bukan artinya sifat kurang pengetahuan tentang yang lain. Makanya ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lewat, ya Rasulullah lagi di depan rumahnya, dipanggil, saya Abdullah bin Mas'ud, ya, mari duduk di hadapan Rasulullah dengan bersimpuh begitu, ya duduk antara sujud. Ada apa ya Rasulullah? Bacakan saya Al-Quran. Ya Rasulullah, kan Al-Quran turunnya sama engkau, masa saya masih baca? Katanya, saya mau mendengar engkau yang bacanya. Artinya suara Abdullah bin Mas'ud itu seperti Rasulullah bilang, suaramu seperti suara Nabi Allah Daud. Suaramu persis seperti suara Nabi Daud. Orang pasti sedih kalau dengar, orang pasti tergugah, orang pasti senang kalau dengar Sayyidina Abdullah bin Mas'ud baca Al-Quran. Dan demikian juga Rasulullah. Nabi Daud kalau udah baca pujian-pujian, ya, Mazmur itu ada tuh di Taurat, Mazmur, ya, bab Mazmur itu Jabur, kitab yang turun kepada Nabi Daud, akhirnya digabungkan dalam Taurat. Nah itu namanya tanah nanti. Tanah. Nah itu kalau udah baca itu, air laut berhenti, air sungai berhenti. Lagi baca puji-pujian nih, zikir gitu. Itu dibaca sama Nabi Daud, berhenti tuh air. Coba gimana tuh? Nah itu suara Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kata Rasulullah, seperti suaranya Nabi Daud. Indah, menenangkan, menunjukkan. Makanya Rasulullah SAW mau engkau bacakan di depan aku. Warawayna fi sahih Muslim, diwakilkan sahih Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu su'ila anil badanati idza azhafat. Ditanyakan kepada beliau Sayyidina Abbas, ya, tentang unta ketika dia kelelahan. Kalau unta lelah nih, mestinya gimana? Harusnya perlakuannya gimana? Unta ini lemes, mestinya gimana? Makanannya unta gimana? Mesti nanya kita unta lah begitu, ya. Faqala, maka berkata Sayyidina Abbas, alal khabiri sakopta. Engkau bertanya pada ahlinya. Sombong kan sebenarnya, tapi yang benar dia ahlinya onta, gitu kan. Yakni nafsah, yaitu dirinya, ya. Wa zakara tamam al hadis sampai hadis yang akhir. Wa tadhaira hadza katsira la tanhasir. Nah, tentang bab-bab ini banyak, ya. Wa kullaha mahmulatun ala mazakarona, tapi semuanya sama, ya. Sama, narasinya sama. Allah beritahu. Semoga Allah melimpahkan taufik kepada kita semua. Ada pertanyaan enggak kira-kira? Tentang pujian, atau tentang menerima pujian, atau tentang mengungkapkan siapa perbuatan kita yang baik-baik. Nah, kemarin kan saya udah bilang, saya maksudnya mengungkapkan saya begini, ya. Saya kalau saya habis subuh saya baca
zikir pagi sore tambah yasin supaya kalian ikut kayak gitu. Ini berarti